change what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikul Akmal dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 Universitas PGRI Banyuwangi akan menyampaikan isi dari resum buku Sejarah Intelektual karangan dari Leo Agung. Yang pertama adalah latar belakang. Sejarah intelektual ialah sejarah pemikiran yang bersifat tematik. Bidang sejarah intelektual ini telah lama ada pada zaman Greek, yang bertumpu pada aspek agama seperti Kristen dan Islam sebelum abad ke-19 Masehi. Konsep pemikiran sejarah pemikiran sama dengan sejarah filsafat, yaitu kajian mengenai pemikiran manusia. Namun sejarah pemikiran manusia mempunyai perbedaan dari sudut tumpuan kajian. Tumpuan kajian sejarah filsafat lebih bersifat khusus dikaitkan dengan pemikiran manusia di peringkat yang tinggi, sedangkan tumpuan sejarah pemikiran pula lebih bersifat umum, melibatkan tahap pemikiran manusia di peringkat biasa dan sederhana. Dengan kata lain, apa yang dikaji dalam sejarah pemikiran adalah merangkum gagasan-gagasan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terpenting ialah adanya kesan dan pengaruh gagasan tersebut terhadap pemikiran, tindakan, kajian dari perkembangan masyarakat manusia. Berpikir merupakan salah satu kegiatan manusia yang sudah dilakukan sejak manusia ada. Hasil-hasil pemikiran manusia pada masa lampau merupakan kajian dari sejarah intelektual. Pemikiran-pemikiran yang lahir dari kegiatan manusia di masa lampau memiliki berbagai tema. Tema-tema tersebut mengangkat pemikiran filsafat, politik, ekonomi, agama, dan lainnya. Sejarah intelektual dapat didefinisikan sebagai the study of the role of ideas in historical event and process. Secara lebih konkret, sejarah intelektual mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, serta pengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat bawah. Sejarah intelektual merupakan sejarah yang abstrak, tapi tidak sepenuhnya karena adanya kehidupan yang konkret. Yang bab kedua, pembahasan. Yang pertama, munculnya sejarah intelektual. Istilah sejarah intelektual telah mempunyai kedudukan yang cukup mantap di Amerika Serikat, meskipun Guide to Historical Literature, terbitan American Historical Association, tidak sering mengatakan istilah ini, melainkan lebih suka memakai sejarah kebudayaan, cultural history, atau ide-ide social ideas. Namun di dunia barat, istilah yang paling sering dipakai adalah istilah-istilah lain, seperti sejarah ide-ide, Geistesgeschichte, ide nasional, history de la pensée, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain. Dalam arti yang seluas-luasnya, sejarah intelektual dapat dikatakan mempunyai sebagai pokok masalah data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, ilmuwan yang tercatat dalam karya-karya mereka, dan dalam sejarah khusus dari disiplin spesifik seperti filsafat
kesusastraan, agama, ilmu-ilmu pengetahuan, dan kesenian. Akan tetapi, sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan atau sintesa dari data demikian, tetapi biasanya juga mencoba mencari kembali dan mengerti penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan, ide-ide mereka pada masyarakat tertentu. Dan sejarah intelektual juga mencoba mengerti hubungan antara ide-ide demikian pada satu pihak dan pada lain pihak, kecenderungan diverse dan kepentingan interverse. Saat faktor-faktor non-intelektual pada umumnya dalam sosiologi perorangan dalam masyarakat, dari sudut pemikiran yang sempit, secara intelektual mencoba menceritakan siapa yang menghasilkan dan bagaimana hasil intelektual dapat mendekati suatu ilmu sosiologi respektif, bahkan suatu sosiologi retrospektif yang umum. Meskipun demikian, sejarah intelektual tidak dapat diartikan sebagai semacam sejarah utama, sebagai bahan penelitian diambil dari hasil-hasil pemikiran, dan sejarah intelektual tidak dengan sendirinya menghabiskan permainan intelek dari sejarah itu sendiri mengenai bermacam-macam materi yang ditinggalkan pada masa lampau. Tetapi tentunya semua penulisan sejarah meminta dari sejarawan sekurang-kurangnya perhatian yang minimal mengenai catatan pemikiran manusia. Teristimewa dalam karya-karya modern seperti dalam bidang sejarah sosial dan ekonomi. Suatu kesadaran akan adanya peranan ide-ide, namun biasanya meskipun secara kasar sejarah intelektual dapat dibatasi oleh kepentingan utamanya lisan dan tulisan, bahkan memakai suatu istilah yang masih diragukan di kalangan sejarawan yang berteori. Beberapa komponen dari sejarah intelektual terdapat dalam penulisan sejarah yang bisa ditelusuri sampai ke zaman Yunani. Herodotus ketika membahas kepercayaan agama orang-orang Mesir, Thucydides ketika ia membedakan sifat nasional orang-orang Athena dan Sparta. Ternyata kedua-duanya menulis sejarah intelektual, urat nadi dari filsafat yang mencoba mengalihkan perhatian kepada apa yang dinamakan Alfred Kroeber konfigurasi dari perkembangan kebudayaan hampir tidak dapat dikeluarkan, juga tidak pada abad pertengahan sebagai saksi Augustisme, Osius, Otto, dan Freising, dan telah sangat meluas pada dewasa ini. Tema-tema diskursusnya Machiavelli adalah percobaan untuk menerangkan pengaruh kepercayaan agama dari orang Romawi terhadap hasil-hasil kerja politiknya. Yang kedua adalah pengertian sejarah intelektual. Berbagai dimensi sejarah umat manusia telah dicakup oleh berbagai jenis subdisiplin sejarah seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, dan lain sebagainya. Namun di antara subdisiplin sejarah tersebut tidak membahas mengenai apa yang mendasari sebuah aksi sehingga menjadi kejadian sejarah. Seperti halnya sejarah politik yang fokus perhatiannya lebih dipusatkan pada jalannya proses politik, interaksi antara aktor-aktor, konflik perang, dan lain sebagainya. Sejarah intelektual dalam bahasa Sartono Kartodirijo adalah mencoba mengungkapkan latar belakang sosio-kultural para pemikir agar dapat mengekstrapolasikan faktor-faktor sosial kultural yang mempengaruhinya.
Dengan demikian, kita tidak mudah jatuh ke suatu absolutisme dan determinisme. Memang pandangan historis sebaliknya akan lebih mendorong ke suatu relativisme dalam menghadapi berbagai ideologi beserta doktrin-doktrin lainnya. Pengkajian bidang sejarah intelektual dari yang barang tentu memiliki peninggalan tertulis cukup dipermudah dengan adanya dokumentasi berbagai mintifak. Aspek yang sangat menarik dari sejarah intelektual ialah dialektik yang terjadi antara ideologi dan penghayatan oleh penganutnya. Adapun tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual ialah dialektik yang terjadi antara ideologi dan penganutnya. Adapun tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah pemikiran yang dilakukan oleh perseorangan Soekarno, Nasir, John Locke, isme atau paham nasionalisme, sosialisme, praktisisme, gerakan intelektual, aliran Frankfurt, strukturalisme, pasca modernisme. Mengamati pemikiran Sartono Kartodirjo 1933 dalam kajian sejarah intelektual yang berkaitan dengan sosial kultural, bahwa sejarah intelektual yang memerlukan teks dalam kajiannya tidak akan pernah lepas dari bahasa dan simbol-simbol lokal yang tentu saja bisa dipahami dari kebudayaan yang mempunyai mentifak fakta kejiwaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan kebudayaan untuk dapat menginterpretasikan berbagai makna kata-kata sebagai simbol dari pikiran, ide, nilai, dan lain sebagainya. Misalnya mengenai mitos Nyai Loro Kidul sebagai cerita rakyat atau yang tercantum dalam babat Tanah Jawi. Apakah peranan tokoh mitologis itu dalam masyarakat Mataram, khususnya dalam dinastinya? Kepercayaan pada tokoh itu adalah mentifak, terlepas dari realitas objektifnya. Untuk memahami peranan tokoh itu diperlukan pengetahuan kebudayaan Mataram serta pandangan dunianya, yaitu adanya aliansi antara Dewi Lautan Selatan dengan Raja Mataram, suatu persekutuan yang mencerminkan kepercayaan akan gambaran dunia sebagai mokromos, sebagai persatuan manusia dengan alam semesta. Proses mitologisasi atau kosmosisasi itu akan memberi makna penting bagi eksistensi penguasa. Kuntowijoyo mengatakan bahwa sejarah pemikiran selalu mulai dari teks. Pada mulanya adalah teks dengan ditebalkan oleh Kuntowijoyo sendiri. Karenanya tidak membatasi diri hanya pada pemikiran perorangan dan pemikiran-pemikiran teoritis sebagaimana lazimnya secara intelektual, tetapi juga pemikiran praktis dari ideologi pengetahuan. Maka di sini masih menurut Kuntowijoyo fungsi teks dapat disederhanakan termasuk aplikasi dalam penulisan sejarah. A. Yang pertama, genesis pemikiran. Misalnya Cokoro Minoto yang menulis tentang Islam dan sosialisme terpengaruh buku-buku agama tentang kesalehan para pemimpin Islam terdahulu. Kemudian Islam dan sosialisme memengaruhi tokoh-tokoh Masyumi, karena kemudian buku ini berkali-kali dicetak kembali oleh penerbit Masyumi. Yang kedua, konsisten pemikiran. Dalam buku Delir Nur Muhammad Hatta, biografi politik, kita bisa melihat betapa konsistennya Hatta dalam bersikap terhadap komunisme. Demikian pula konsistensi sebagai seorang Puritan yang demokrat yang nampaknya menjadi sebab perpisahan dengan Soekarno. Yang ketiga, evolusi pemikiran. Misalnya pemikiran kemanusiaan Sujatmiko
yang digambarkan dalam disertasi Siswoto Masyuri menuju humanitarianisme. Studi evolusi pola pemikiran kemanusiaan Sujatmoko digambarkan pemikiran berevolusi dari soal-soal nasionalisme ke humanisme dan akhirnya ke humanitarianisme. Yang ketiga, tujuan dan manfaat sejarah intelektual. Fakta menurut perbedaan terbagi atas 3 macam, yaitu artifak, benda-benda, sosiofak, hubungan sosial, dan mentifak, kejiwaan. Fakta-fakta yang terdapat di dalam manifak menyangkut dengan kejiwaan etos kerja, ide-ide, ideologi, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu aktivitas masyarakat tertentu, dan bahkan dapat menjadi sebuah kebudayaan dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, mentifak dan berkembangnya yang akan di dalamnya merupakan objek kajian dari sejarah intelektual. Sejarah intelektual seperti yang sudah dipaparkan di atas, yakni sejarah yang mempelajari mengenai etos kerja, jiwa, ide, dan nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa, dan negara dari dulu hingga sekarang, sehingga ideologi atau etos kerja menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannya adalah ingin memperoleh gambaran dan wawasan luas bersifat intelektual. Sejarah intelektual dapat dikatakan sebagai pokok masalah, tapi bukan satu-satunya yang utama, karena di dalamnya terdapat data-data yang berupa peninggalan dari aktivitas pemikiran manusia yang semuanya itu tidak diambil secara keseluruhan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Penulisnya dibatasi oleh hasil pemikiran apa yang akan ditulis. Bahan-bahan tersebut adalah karya filsuf, seniman, ilmuwan yang tercatat dalam karya-karya mereka. Akan tetapi, sejarah intelektual bukan ringkasan dari data-data tersebut. Biasanya, sejarah intelektual juga akan mencari tahu bagaimana penyebaran karya pemimpin, kebudayaan, dan pengaruh dari pemikiran-pemikiran mereka bagi masyarakat tertentu, bagaimana kecenderungan dan kepentingan pada satu pihak, serta faktor-faktor non-intelektual pada umumnya. Sejarah intelektual berusaha menjelaskan siapa yang menghasilkan pemikiran tertentu dan bagaimana hasil dari pemikiran tersebut dapat mendekati suatu ilmu sosial lainnya, terutama sosiologi dan antropologi budaya. Peneliti dan penerap dari ilmu tersebut lebih mudah untuk menulis mengenai masyarakat dan perkembangan sejarahnya mencatat dalam masa sejarah intelektual. Selain itu, sejarah intelektual dapat menyempurnakan observasi dan eksperiensi dengan perannya sebagai pemberi bahan-bahan yang penting mengenai perkembangan masyarakat dan lingkungannya melalui waktu. Yang keempat, tipe-tipe sejarah intelektual. Tak mungkin mengadakan klasifikasi secara kasar macam-macam sejarah intelektual. Kita akan mencoba mengadakan klasifikasi di sini secara kasar ke dalam 3 tipe, dengan memberi peringatan seperlunya bahwa setiap karya dapat menyentuh ketiga tipe itu. Yang pertama, ada sejarah intelektual yang mencoba mengembangkan fakta tentang siapa yang menulis dan bila mana, dalam bentuk apa dipublikasikan, dan pula tentang fakta-fakta yang sama tentang apa yang dihasilkan dalam media budaya selain dengan kata-kata. Apa yang menarik perhatiannya dalam sejarah intelektual ialah terutama bagaimana karya-karya Cireco, roman, manuskrip asli dapat tetap disalin dan bahkan seringkali kembali kebudayaan barat melalui terjemahan Arab dan seterusnya melalui terjemahan Latin di abad pertengahan. Ia pasti tidak acuh terhadap manuskrip-manuskrip yang ditelitinya secara mendalam. Bahkan dalam kenyataan pemakaian realisme dalam judul karyanya menyangkut suatu taraf generalisasi sejarah suatu bentuk lain dan secara intelektual.
Nah, yang terakhir adalah tipe-tipe penelitian sejarah intelektual. Haruslah diakui bahwa simplifikasi apapun untuk sejarah intelektual merupakan bidang penelitian yang terpancar-pancar dengan suatu deretan besar dari berbagai materi dan penanganannya. Sejauh ini sejarah ini mendapatkan perhatian untuk waktu yang sangat lama sebagai suatu tema yang tiap kali berulang yang dipikirkan manusia. Data-data yang saling berhubungan adalah karya Lovejoy yang disebut di atas Great Change of Being atau karya J.B. Bury Idea of Progress. Sejarah intelektual ini dapat menerima pendekatan-pendekatan sejarah perbandingan yang mencoba membedakan dengan jelas elemen-elemen yang namun atau unik dalam ide dan sikap-sikap yang kelihatan pada waktu dan tempat yang berbeda. Suatu contoh tentang pendekatan yang menarik perhatian dan kontroversial adalah karya dari seorang sejarawan intelektual, Richard Hofstadter, yang berpendapat bahwa elemen umum seperti percaya pada teori konspirasi dari politik dalam kelompok-kelompok yang pada umumnya tidak dianggap sama kaum populis, progresif, dan kaum kartistis. Sekurang-kurangnya yang kontroversial adalah hasil Carl Becker Heavenly City of Eden Audrey Philippones. Di dalamnya, seperti yang termaklum dalam judul pengarang, mendapatkan sikap-sikap cukup intelektual yang umum pada abad pertengahan dari pengikut-pengikut Agustinus dan filsuf-filsuf pencerahan. Suatu persoalan yang penting dalam sejarah intelektual yaitu generasi kebudayaan yang telah diabaikan oleh sejarawan khusus sejarawan. Persoalan ini mendapat suatu sorotan khusus yang baik sekali dalam artikel pendek Karl Mannheim The Problem of Generation 1928. Ada refleksi-refleksi yang menarik perhatian mengenai persoalan ini dalam karya Ortega Y. Gasset, Man and Cheese 1933, suatu terjemahan dari buku Antonio Geliati. Sukar untuk diingkari suatu unsur dari sejarah intelektual yang memberi keterangan tentang ide-ide yang sugestif dalam pengertian rakyat mengenai kata-kata itu yang telah memperkaya penulisan sejarah. Pada akhirnya, intelektual mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi dan apa yang disebut antropologi budaya. Peneliti dan penerap dari antropologi budaya bertambah masuk dalam penelitian berbagai masyarakat berkembang dengan sejarahnya yang banyak tercatat untuk ini dan untuk beberapa ilmu-ilmu sosial yang lain. Sejarah intelektual dan juga bentuk-bentuk sejarah yang lain dapat menyempurnakan observasi dan eksperimentasi dengan memberitahu bahan-bahan yang esensial untuk mengerti perkembangan melalui waktu. Bahan-bahan yang dapat dibandingkan tidak hanya dalam bentuk ucapan terhadap paleontologi dan sejarah geologi yang memberi sumbangan pada ilmu-ilmu tentang bumi. Kesimpulan, sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, ide-ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tujuannya adalah ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang luas bersifat intelektual. Di Amerika, sejarah intelektual lebih dikenal dengan nama sejarah kebudayaan. Ide-ide sosial dan sejarah ide-ide pokok-pokok masalah dan sejarah intelektual adalah data apa yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Sejarah intelektual berusaha menjelaskan siapa yang menghasilkan pemikiran tertentu dan bagaimana hasil dari pemikiran tersebut dapat mendekati suatu ilmu sosiologi lainnya. Sejarah intelektual memiliki kaitan yang erat dengan ideologi.
karena ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia. Dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Secara intelektual mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial, sebab secara intelektual dapat menyempurnakan observasi eksperimentasi dengan perannya sebagai pemberi bahan-bahan yang penting mengenai perkembangan masyarakat dan lingkungan melalui waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.